Sekarang kita akan melihat dan belajar tentang variabel pada JavaScript. Apa itu variabel? Variabel di sini adalah cara kita memberikan nama ke suatu nilai yang fungsinya sendiri adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi dengan adanya variabel, bisa saja nilai yang kita simpan, kita mau menggunakannya berkali-kali atau nilainya terlalu panjang. Nah, untuk itu hadirlah si satu variabel ini sekaligus mendeklarasikan nilai tersebut supaya dalam pembuatan programnya lebih hemat dan lebih efektif dengan adanya si variabel ini. Nah, contohnya sendiri seperti kita belajar matematika tentang konsep aljabar, kita punya nilai X yang isinya 10. Jadi nulisnya X sama dengan 10. Ketika kita ingin menggunakan nilai 10, maka kita hanya tulis X-nya saja. Tentu sederhananya seperti itu. Langsung saja, yang pertama di bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa dialog box yang bisa kita gunakan di dalam JavaScript. Nah, sekarang kita masuk ke bagian variabel tentang bahasa pemrograman JavaScript. Saya minta ke semua teman-teman buat file baru aja, klik kanan, new file, pastikan kita klik kanan di dalam folder JS-nya. Kalau teman-teman save, nanti filenya ada di dalam folder JS. Kita beri nama aja latihan1.js. Karena nanti di dalam folder JS ini akan ada banyak JavaScript yang kita bahas. Kita mau satu JavaScript, satu pembahasan, makanya nanti ada beberapa latihan satu dengan latihan lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Cara membuat variabel di dalam JavaScript itu sangat sederhana. Kita tinggal gunakan kata kunci var, spasi, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Kita tulis aja di sini name sama dengan hello world. Seperti ini cara membuat variabel di dalam JavaScript, atau kita buat variabel lain, misalnya variabel namanya X diisi dengan angka 10. Jadi penulisannya yang di sebelah kiri adalah nama variabel, yang di sebelah kanan adalah nilainya. Untuk namanya sendiri bebas, boleh berbentuk huruf seperti ini atau juga bisa memberikan nama seperti ini. Intinya kita awali dengan keyword var, lalu nama variabelnya apa. Sebagai catatan, dalam membuat variabel ada beberapa aturan. Yang pertama, nama variabelnya harus diawali dengan huruf $, ataupun underscore. Tidak boleh diawali dengan angka seperti ini. Kalau diakhiri dengan angka, itu boleh. Jadi harus huruf dulu, baru angka, itu boleh. Kalau misalnya namanya seperti ini juga boleh. Kita pisahkan dengan tanda underscore kalau nama variabelnya lebih dari 2 kata. Teman-teman tidak boleh menuliskan spasi di dalam nama variabel. Itu beberapa aturan yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat variabel. Berikutnya, nama variabel sifatnya case sensitif, artinya berbeda ketika kita menuliskan huruf kecil dan huruf besar. Dan biasanya saya gunakan huruf kecil semua, itu juga boleh. Kita akan coba tampilin variabel ini ke dalam konsol. Kita cetak nama lengkapnya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita mau HTML-nya terhubung ke latihan1.js. Bukan lagi ke main, tapi ke latihan1.js. Kita sesuaikan dulu link JavaScript-nya. Kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya. Ada tulisan Hello World sebagai nama lengkap. Kalau saya ganti menjadi nama saya, Eki Ridianto, maka data tersebut akan berubah. Atau teman-teman bisa menampilkan nilai X. Teman-teman bisa tebak hasilnya 10. Jadi nilai itu akan ditampilkan ke dalam konsol. Yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya ketika kita buat variabel lalu ada nilainya, itu JavaScript akan menyimpan nilai tersebut ke dalam memori, tapi nilainya disimpan sementara. Sehingga kalau teman-teman menuliskan di dalam halaman konsol ini kalau teman-teman belum tahu, menampilkan halaman konsol, tinggal klik kanan, inspect element, lalu ke dalam tab konsol. Jadi ada 2 variabel yang sudah kita buat, itu sebenarnya tersimpan di dalam sisi browser.
yang dimana kita bisa akses melalui konsol dengan menuliskan nama variabelnya atau nilai X, yaitu 10. Jadi itu dia cara kita mendeklarasikan sebuah variabel. Di dalam JavaScript kita harus gunakan keyword var, lalu diikuti dengan namanya, kita isi nilainya. Nah nanti kalau sudah kita simpan nilainya, kita panggil, kita tampilkan berdasarkan nama variabel tersebut. Kita akses satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Intinya data-datanya kita deklarasikan terlebih dahulu, nanti data tersebut kita kelola untuk kita tampilkan sebagai informasi.